Guess I should. Nobody ever tried to hurt you. You have to go through me first. Hai kaum rebahan, welcome back me Dan in the Coast man. Kali ini gue bakal recap alur cerita film Jailbait 2014. Film ini menceritakan 90% tempatnya itu di penjara. Dan film ini ya bisa dibilang pemersatu kaum Adam. Tanpa tunggu lama-lama, intro. Scene pertama, kita diperlihatkan pemeran utama film ini yang bernama Anna Nix, yang diperankan oleh Sarah Malakulen, yang sedang memainkan alat musik yang bernama cello dengan penghayatan yang wow sekali. Dan seketika itu, datang ayah tiri si Anna ini dengan keadaan mabuk dan akan melakukan tindakan asusila atau memperkosa anak tirinya sendiri. What the fuck? Dengan perasaan tidak nyaman, si Anna pun membela diri dengan menendang ayah tirinya sampai tenggorokannya tergorok oleh beling kaca, yang mengakibatkan si Anna harus diponis dengan hukuman 9 tahun penjara. Baru aja mulai, udah bikin kesel aja ini film. Lanjut, mimpi buruk pun baru akan dimulai di tempat ini yang bernama RYC atau Penjara Bagian California. Dan uniknya penjara ini hanya memenjarakan gadis-gadis atau wanita-wanita saja. Dan di hari pertamanya, si Anna pun mempunyai teman yang bernama Jenny. Nah, si Jenny ini orangnya ini mempunyai tipikal yang pendiam dan tidak terlalu berpengaruh terhadap alur cerita di film ini. Cerita, si Anna pun dihampiri oleh ketua geng ras kulit putih yang bernama Cody. Nah, tujuan si Cody ini untuk mengajaknya bergabung dengan kelompoknya. Tapi si Anna yang lugu dan tidak tahu apa-apa, dia menghiraukan ajakan si Cody ini. Ya walaupun si Cody ini udah mewanti-wanti kalau setiap tahanan baru yang menyendiri akan diganggu oleh kelompok-kelompok yang ada di penjara itu. Benar saja, ternyata tidak lama dari itu sampai akhirnya ada geng yang berkulit ras hitam yang mengganggu si Anna ini, yang membuat si Anna ini harus terpaksa bergabung dengan geng si Cody, yang ujungnya dia pun mengadu kacang dengan si Cody. What the fuck? Anjir, nyeri gak ya ngadu kacang? Anget-anget liang tai gitu. Apa? Karena si Anna sudah merasa punya kelompok, dan akhirnya si Anna pun mencari keributan dengan ketua geng ras kulit hitam itu men. Dan terjadilah gelut-gelut manja anjing yang harus membuat si Anna ini dikurung di dalam soliter. Atau soliter itu bisa dikatakan tempat isolasi di dalam penjara itu men. Lanjut. Setelah keluar dari ruang isolasi, lagi-lagi si Anna pun melakukan hal yang sama untuk mencari keributan dengan orang yang sama. Bener-bener si Anna ini the power of the girl. Biar apa gitu? Biar tukang Pepsodent tahu bahwa dia kuat. Karena telah terjadi berulang kali, si Anna pun dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan kepala penjara itu yang bernama si Frank. Nah, sedikit informasi, si Frank ini hanya memanfaatkan si Anna untuk dijadikan wanita pengencirit doang. Anjir, sakit banget. Udah baku hantam sama geng ras kulit hitam, cuma dijadiin wanita pengencirit doang anjir. Dengan dikasih narkoba yang bikin ngeplay dan alibi bakal dikasih perlindungan atau protek oleh si Frank,
Dan terjadilah gaya ajul gedang. Bangke emang ini si prank. Kelakuannya udah kayak odading Mang Oleh yang rasanya anjing banget. Setelah kejadian itu, tetap saja si anak pun masih diganggu dan dipukuli oleh geng ras kulit hitam itu. Anjir. Dengan perasaan yang sangat kacau dan tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga dia pun melakukan suntik narkoboy hanya untuk membuat dirinya ngefly agar bisa merupakan rasa odading Mang Oleh. Anjir, Mang Oleh mulu. Tetap saja, walaupun sudah didoping oleh narkoboy ini, tetap saja rasa amarah dan tubuh yang tidak bisa terkendali mengakibatkan si anak ini akan melakukan percobaan bunuh diri. Alus pisan. Sampai akhirnya dia pun diikat dan ditempatkan sementara di rumah sakit jiwa untuk menjalani pengobatan mentalnya, boy. How do you feel? Like shit. Withdrawal will do that. We take these off you, you're gonna do something you regret? Kirim narapidana bayaran untuk menghabisi si perawat ini. Kenapa yang dihabisi cuma si perawatnya aja? Kenapa enggak sama si anaknya langsung gitu dihabisin? Karena si prank ini menyukai si anak. Itu sebabnya si anak cuma dijadikan wanita pengencirit doang oleh si prank itu, boy. Karena si anak pun sudah mulai kalang kabut dan capek akan keadaan ini, dia pun menyusun rencana dengan si Kodi atau ketua dari geng ras kulit putih itu untuk menghancurkan si prank yang cabul itu, men. Dan terjadilah alus pisan. Setelah semuanya siap dengan rencananya, dia pun menghampiri si prank untuk melakukan adegan oral yang dimana adegan itu akan direkam dan dijadikan barang bukti untuk menghancurkan popularitas atau kekuasaan si Frank di hadapan hakim yang akan memberikan kebebasan bersyarat kepada si anak ini, men. 0822, Anna Nix, sentenced to 4 years for involuntary manslaughter, served 1 year, 3 months. How are you today, Miss Nix? I'm just really grateful for the opportunity to be here. Karena telah menyalahgunakan kekuasaan untuk kenikmatan sendiri dan kenikmatan birahinya, men. Anjir, padahal mah jangan dipenjara, potong aja udah titiknya. Hingga pada akhirnya, karena dengan keberanian si Ana untuk membongkar kedok sebenarnya dari si Frank ini, si Ana pun dipanggil oleh hakim dan diberikan hak bebas bersyarat yang akhirnya dia pun bebas dan bertemu kembali dengan ibunya. Ending yang sangat menggerahkan. Dari keseluruhan film, mungkin film ini kurang cocok untuk Anda yang mempunyai jiwa psikopat tinggi. Karena di film ini adegan gelutnya pun cuman gelut-gelut biasa aja. Adegan berdarahnya pun cuman dikit. Gelut juga gak ada yang bikin si penonton itu yang wah gila nih si Ana, atau orang yang ada di dalam film ini the power of the girl itu gak ada, men. Cuman film ini menajamkan dari sudut pandang pengenceritannya doang yang menjadikan film ini pemersatu kaum Adam. Jangan lupa subscribe untuk video anti mainstream lainnya. Goodbye, dadah, liang tai Batman. Salam ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut Indonesia. Darmaji, dahar 5 ngaku hiji.